Kamu tahu nggak sih, bagaimana sebenarnya Pancasila, dasar negara kita lahir? Ternyata Pancasila nggak muncul begitu aja. Ia lahir melalui perjalanan panjang dan penuh perdebatan di antara para pendiri bangsa. Di video kali ini, kita akan telusuri bersama perjalanan lahirnya Pancasila dimulai sejak sidang BPUPK, berlanjut pada penyusunan Piagam Jakarta, hingga akhirnya disahkan oleh PPKI. Jadi disimak sampai habis. Semua bermula pada tanggal 29 Mei 1945, saat BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berdebat dan berpendapat tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan pandangannya. Muhammad Yamin menjadi yang pertama, dengan usulan 5 asas dalam pidatonya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, tak hanya itu, Yamin juga menyerahkan draft tertulis yang isinya justru lebih dekat dengan Pancasila yang kita kenal, termasuk rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pada 31 Mei, Supomo menyampaikan gagasannya tentang negara yang tegal listrik, yang menekankan persatuan total antara rakyat dan pemimpinnya, sebagai alternatif dari paham individualis Barat. Hingga akhirnya, pada 1 Juni, Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal, memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. 5 sila yang diusulkannya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan Soekarno disambut dengan antusias, dan sejak saat itu 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun, perumusan dasar negara belum selesai. Untuk menyebatani perbedaan pandangan yang tajam antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan lainnya. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai sebuah kompromi politik yang alot, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan sila pertamanya saat itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya. Kemudian, BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan yang berisi Piagam Jakarta. Lalu, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sebuah momen krusial pun terjadi. Sore harinya, Hatta menerima kabar dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang bahwa wakil-wakil dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan 7 kata dalam sila pertama, dan mengancam tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia jika kalimat itu dipertahankan. Menyadari gentingnya situasi, keesokan paginya, 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPK dimulai, Hatta secara proaktif menemui para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim. Melalui lobi dan diplomasi yang mengedepankan persatuan nasional, Hatta berhasil meyakinkan mereka untuk menyetujui perubahan demi keutuhan bangsa. Hasilnya, dalam sidang PPKI, sila pertama diubah dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak hari itu, Pancasila dengan rumusan finalnya resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menjaga semangat itu. Peristiwa ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan bila kita mau saling memahami. Di era digital saat ini, kita sering berbeda pendapat, bahkan di hal kecil. Namun, justru disinilah nilai Pancasila harus hidup, saling menghargai, musyawarah, dan gotong royong. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, seperti bekerja sama di kampus, di komunitas, atau di dunia maya yang sikap saling terbuka dan saling menghormati. Karena seperti kata Bung Karno, bangsa ini akan besar bila rakyatnya mau bergotong royong. Perjalanan panjang dari sidang BPUPK hingga keputusan besar pada 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari semangat gotong royong, toleransi yang luar biasa, di mana para pendiri bangsa rela menempatkan persatuan di atas segalanya. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tapi juga jiwa bangsa Indonesia yang akan terus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari Pancasila lah Indonesia berdiri teguh hingga hari ini.